ketemu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat grafis peserta BPJS. Nah ini dia nih. Ya, oke. Jadi peserta totalnya sekarang ini sudah 236 juta peserta BPJS. Ya, paling banyak dari penerima bantuan iuran ya. Oke, ini dia nih. Kelas 1 15%, kelas 2, kelas 3 69%, 1. Iurannya. Kelas 1 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000. Inilah yang oleh Pak Menteri bilang, ini kan kecil berapa sih? Gitu loh. Oke, sekarang Pak Ali Gufron, Pak Dirut BPJS. Apakah dengan impres ini Bapak tenang-tenang? Duit otomatis datang, target Bapak terpenuhi tanpa kerja keras lagi. Dan sementara pelayanan masih banyak keluhan. Gimana pendapat Bapak? Baik, jadi begini, kita itu setiap saat di survei independen. Survei independen ini sekarang ini kepuasannya lebih dari 80%. Artinya di antara 10 orang, 8 itu puas. Yang tidak puas itu umumnya dia dengernya gitu. Ya, seperti itu umumnya. Tetapi memang ada yang tidak puas, 2 di antara 10 ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu ingin meningkatkan pelayanan. Ini contoh Bang Hotman. Jadi sekarang ini dari rumah ya, dari rumah nih bisa antri di pelayanan kesehatan peserta BPJS itu sambil tiduran juga boleh gitu ya. Nah, tidak perlu lagi nunggu 5-6 jam seperti zaman dulu. Ya, itu bisa tahu urutan keberapa, lalu jam berapa akan dilayani. Jadi ini satu lompatan yang luar biasa. Termasuk tadi mau mengecek kepesertaan aktif apa tidak, cetak kartu BPJS ya, itu kurang dari 5 menit. Ya, ini yang banyak orang tidak tahu. Jadi kalau dianggap membebaninya di mana? Ya. Mohon maaf Pak Gubron ya. Ya, siap. Saya pengalaman sendiri nih Pak Gubron ya. Saya pengalaman sendiri. Saya mau mencoba mendaftarkan keanggotaan BPJS sekitar sebulan yang lalu. Kenapa? Sekitar sebulan yang lalu saya mau coba. Gimana? Apa pengalaman Bapak? 1 minggu saya utak-atik terus mau mendaftar via online, nggak pernah bisa diakses. Pak Ali, 1 minggu katanya dia tidak pernah dapat akses untuk. Selalu diminta NIK, saya kasih NIK, minta lagi NIK. Saya minta kartu keluarga, saya kasih kartu keluarga, minta NIK. Itu pakai apa ya? Pakai online-nya pakai apa? Program apa? JKN. Mobile JKN? Ya, mobile. Oh, oke, nanti kami coba kita bareng ini Pak. Saya contohkan, jangan dipikir saya ini enggak ini Pak. Iya. Ya, ini 1 saya minggu contohkan. Bapak nggak berhasil? 1 minggu sekitar sebulan yang lalu. Jadi sebelum aturan ini dibuat, jadi nggak ada hubungannya aturan ini. Sekitar sebulan aturan ini dibuat. Ya? Saya mau mencoba mengakses JKN itu, mau mendaftar, tidak bisa masuk. Akhirnya saya nyerah. Mau ke kantor BPJS, belum ada waktu. Oke, jadi ya. Ini baru memang belum sempurna 100% belum ya. Tetapi secara umum ya, ini mohon maaf nih Bang Hotman, saya ini dari Bali nih, memperoleh penghargaan sebagai the best ya untuk Good Practice Award ya dari ISA. ISA adalah International Social Security Association yang anggotanya 160 negara untuk Asia Pasifik ya. Jadi Indonesia adalah pemenang umum terbaik gitu. Ini sebagai contoh aja. Banyak sekali. Ya. Saya itu Pak Dirut BPJS. Tolong dijawab singkat. Kalau impres ini berjalan baik, kira-kira kantor BPJS hitungan saya bisa dapat 15 triliun sebulan dari iuran. Benar nggak itu? Begini, kita itu bukan soal duit ini. Ya, coba tolong dijawab Pak. Mohon maaf, saya sampaikan. Ya. Sekarang ini BPJS baru pertama kali ya dalam sejarah sudah positif Pak. Meski orang tidak suka positif ya. Sukanya negatif. Tapi BPJS sudah positif dan sudah 4,8 ya kali ya atau bulan ya untuk bisa membayar klaim yang biasanya itu negatif ya, defisit ya. Jadi bukan isu menurut saya uang ya. Yang isu adalah tentang mutu dan kepesertaan. Makanya sekarang ini kami ingin meningkatkan mutu.
Dan mutunya sekali lagi oleh pihak independen itu kita 8 di antara 10. Dan umumnya yang cerita tadi itu adalah belum memanfaatkan ya, atau memanfaatkan layanan ya, atau dengar dari dengar gitu. Kalau yang nanti kita tunjukkan yang menyampaikan kepuasan dan terima kasih itu banyak sekali. Ya. Oke, jadi terima kasih Pak. Kita mau tanya, ada nggak asuransi komersial yang lebih murah daripada BPJS? Perlu ya, ada pertanyaan juga dulu Bang Hotman. Kan saya mengatakan tadi, salah satu watak di bangsa kita ini, kalau pejabat negaranya nggak mampu memenuhi target, yang dibebankan itu adalah rakyat. Itu dari sono-sononya begitu. Kalau pejabat negaranya nggak mampu memenuhi target maksud kamu BPJS tidak mampu? Dalam hal ini misalnya BPJS. BPJS tidak mampu? Dan tidak mampu sampai sejauh ini memenuhi kewajiban untuk menerima pendaftaran dari seluruh warga negara. Ya. Akibatnya dibuatlah aturan baru yang mengatakan itu warga negara yang nggak daftar, hak-hak administrasinya dikurangi. Sebentar dulu Bang Rey. Abang baca dulu nggak impresnya Bang? Perintah ke impres tidak hanya soal kepesertaan, tapi juga memperbaiki layanan. Termasuk perintah kepada Menteri Tenaga Kerja. Sebentar dulu, jadi jangan diangkat yang ramai di media kalau aja Bang. Kalau impres itu maksudnya ke situ, itu udah benar tuh impresnya. Baca impresnya dulu, ya, makanya, tapi jangan buat kesimpulan kayak gitu dong. Seolah-olah negara nggak mampu terus kemudian to impose gitu loh. Impres itu sudah benar. Jangan didramatisir Bang. Kalau impres itu maksudnya untuk mengatur itu, udah benar. Tapi kalau impres itu mengambil hak warga negara, saya nggak tidak ragu tepat. Tadi misalnya, inti poinnya pendapatmu apa? Apa yang saya mau katakan, ini kan sebetulnya negara, pemerintah lah, tidak mampu memastikan seluruh warga negara ikut kepesertaan di dalam BPJS sesuai amanat undang-undang. Karena tidak mampu. Akhirnya kemudian hak-hak warga negara untuk mendapatkan administrasi pelayanan publik tidak dilayani. Gimana ini Pak Albert? Pertanyaan saya belum di situ. Pertanyaan saya adalah setelah impres ini keluar, kapan ini bisa dipenuhi bahwa seluruh warga negara Indonesia itu ikut BPJS? Oke, silakan jawab dari itu Kepala Deputi 2 Staf Presiden. Ya. Silakan. Kalau pernyataannya Bang Ray Rangkuti itu saya melihatnya seperti politisi ya. Jadi menanyakan target terus kapan untuk kemudian disidang secara politik. Supaya jelas. Sebentar dulu. Baca dulu di impres ini bahwa ditugaskan juga misalnya Kemenaker melakukan evaluasi terhadap pemberi kerja. Apakah secara rutin membayar iuran BPJS kepada pekerjanya dan seterusnya. Itu ada perintahnya. Iya, kepada BPJS Tenaga Kerja. Sampai kapan ini selesai? Buat dong. Ya ini makanya tunggu rencana aksinya. Ini kan lagi disiapkan prosesnya. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa kita apresiasi Kementerian ATR, mereka bergerak cepat untuk melihat bagaimana dari sisi administrasi pertanahan bisa memberikan kontribusi untuk akselerasi itu. Jadi menurut dari staf kepresidenan, apapun kata Pak Ray Rangkuti, Pak Alvin Lee, masa bodoh ini peraturan jalan terus. Enggak, nanti yang kita ini jalan terus, nggak akan ditunda. Target kita 100% harus jalan. Karena ini perintah undang-undang. 100% itu kapan? Itu harus undang-undang. Itu yang kita akan targetkan nanti di dalam. Kapan? Sampai kapan? Jelas dong. Enggak. Ini Kalau saya sampaikan ya. Pak Ali, kenapa Pak BPJS? Ya, bahwa impres ini itu kan untuk internal, untuk para menteri ada 30 lembaga, kementerian lembaga termasuk tadi internal ini. Makanya ini seperti kepolisian untuk SIM segala macam itu belum, baru mau proses gitu. Nanti ada rencana aksi, ada tinjauan, peraturan atau katakanlah keputusan Kapolri sebelumnya dan lain sebagainya. Memang kami apresiasi kepada Menteri ATR Kepala BPN itu sangat cepat gitu ya. Tetapi sekali lagi, jadi ini internal, jadi sudah pas menurut saya, tidak ada yang perlu dipersoalkan. Terima kasih. Karena Terima kasih. Sekarang kepada Pak Menteri Agraria, ini pertanyaan terakhir. Masih jadi perdebatan soal legalitas dari impres ini. Sementara rakyat kecil akan terhambat untuk menjual tanah apartemennya. Apalagi Bapak sudah mengeluarkan SK. Apakah Bapak akan tetap melaksanakan 1 Maret jual beli tanah apartemen tetap harus BPJS? Tolong dijawab Pak. Bapak memihak rakyat kecil atau memihak siapa? Ini kita justru dengan kebijakan ini kita ingin memastikan bahwa saudara-saudara kita rakyat kecil, orang-orang yang yang sangat membutuhkan BPJS terjamin. Jadi kenapa saya paling cepat mengeluarkan peraturan untuk melaksanakan impres tersebut? Karena saya empati kepada
mungkin lebih dari 100 juta orang yang memang tergantung kepada BPJS, yang sekarang kualitasnya alhamdulillah ya, setelah saya tampil di Metro TV waktu itu banyak sekali orang yang kirim WA mengucapkan terima kasih bahwa dengan adanya BPJS mereka itu bisa benar-benar terbantu. Jadi oleh sebab itu ini kalau kita lihat apakah punya impact yang besar kepada masyarakat. Justru kalau orang-orang yang beli rumah itu sebenarnya tidak punya signifikan impact ya, dan tidak akan terjadi dramatisasi seperti yang disampaikan oleh saudara sumber tadi. Mereka harus jual tanah untuk membayar BPJS. Justru orang-orang yang menjual atau menjual aset selama ini supaya ikut berkontribusi, mungkin mereka lupa. Jadi aturan ini kita akan terus jalankan, dan ini adalah early warning kepada masyarakat supaya disiplin. Masyarakat kita kan masalahnya kedisiplinan terhadap hal-hal yang paling yang elementer, kadang-kadang masih menjadi permasalahan. Terima kasih terima kasih kepada Bapak Menteri Agraria, dosen saya yang juga sahabat saya. Terima kasih, selamat jalan, dan kita istirahat dulu sesudah istirahat berikut ini.